Perkenalkan, nama saya Rahel Setiahaan, saya dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12, yaitu pembelahan sel. Nah, apa sih itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah diri untuk menghasilkan sel-sel baru, memastikan setiap sel anak memiliki informasi genetik yang sama dengan sel induk. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, fun fact dari pembelahan sel adalah sel kulit manusia membelah setiap 24 jam, sedangkan sel darah merah bertahan hingga 120 hari. Nah, di pembelahan sel itu ada 3 tipe, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, di amitosis ini yaitu adalah pembelahan sel sederhana tanpa fase teratur langsung menjadi 2 sel anak. Sedangkan mitosis, pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak identik. Nah, yang terakhir meiosis, penjelasan dari meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet dengan setengah jumlah kromosom. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fase-fase dari amitosis. Yang pertama itu, kromosom melekat pada membran plasma, lalu bagian DNA kromosom mulai bereplikasi. Nah, setelah itu sel siap membelah, kromosom dan kromosom salinannya tetap melekat pada membran plasma. Nah, terus terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosomnya, lalu terbentuk 2 sel anak. Lalu sekarang kita masuk ke dalam siklus sel. Di siklus sel itu terdiri dari fase interfase, fase G1, fase S, dan fase G2. Fase mitosis, profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Fase interfase berlangsung paling lama, mencakup 90% dari siklus sel. Nah, di fase G1 itu, yang warna ungu, adalah fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Sedangkan fase S, yang warna hijau, adalah fase penyalinan kromosom. Nah, yang terakhir fase G2. Fase G2 ini adalah fase sel kembali tumbuh dan mempersiapkan melakukan pembelahan, yang warna pink. Di sini ada fase-fase dari mitosis. Yang pertama ada profase. Nah, di profase ini benang kromatin memendek, membentuk kromatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus mulai menghilang. Lalu masuk ke dalam prometafase. Membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki konektor yang terletak pada sentromer. Lanjut ke dalam metafase. Di metafase ini mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 konektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Lalu di anafase. Di anafase ini mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid sama. Nah, sekarang yang terakhir yaitu telofase. Di telofase ini berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak. Kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin. Nukleus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Tahap akhirnya, nukleus terbentuk sempurna dan terbentuk 2 sel anak identik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam meiosis. Di meiosis itu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pertama itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Di profase yang pertama, itu ada leptoten, kromatin menebal membentuk kromosom, lalu ada zigoten, kromosom homolog mulai berpasangan. Nah, lalu pakiten, yaitu kromosom menebal dan mengganda pindah silang. Nah, lalu diploten, kromatid membesar dan memendek. Lalu yang terakhir, diakinesis, membran inti menghilang, terbentuk serat gelondong. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fase-fase meiosis yang pertama. Nah, di sini ada metafase 1, anafase 1, telofase 1. Tetrat menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator, sentromer terikat oleh benang spindel. Lalu benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah. Membran membentuk sekat, membentuk 2 sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung 2 sister kromatid yang terhubung di sentromer. Sekarang baru fase-fase meiosis yang kedua. Di sini, benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondong terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Nah, lalu kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Nah, lalu di anafase 2 dan telofase 2, kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan.
Nah, lalu kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, nukleus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongan menghilang. Jadi sekian mengenai penjelasan pembelahan sel dari saya. Terima kasih.